Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Murni, NIM 1703030041, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Untuk kali ini saya akan menjelaskan salah satu buku. Ini merupakan tugas yang ketiga dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ini berjudul tentang kategori studi sosial dan budaya-budaya. Buku ini ditulis oleh Patrick Geddes. Yang pertama membahas tentang survei geografis kota. Istilah survei biasanya diracunkan dengan istilah observasi dalam pengertian sehari-hari. Padahal kedua, istilah tersebut mempunyai pengertiannya yang berbeda, walaupun keduanya merupakan kegiatan yang saling berhubungan. Menurut Kamus Webster, pengertian survei adalah suatu kondisi tertentu yang menghendaki kepastian informasi, terutama bagi orang-orang yang bertanggung jawab atau yang tertarik. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administrasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 mengenai penyusunan rencana kota. Di kota banyak masyarakat yang penduduknya berasal dari luar daerah. Kebanyakan penduduk yang ada di kota tidak sepenuhnya asli dari tempat tersebut, kebanyakan dari luar daerah, bahkan dari luar negeri. Wilayah geografis tertentu seperti misalnya yang terletak di bawah gunung, di bawah kehancuran perburuan yang luas terletak pastoral lereng bukit. Di bawah ini lagi tersebar cross subur dan jarang bertitik dusun membawa kita ke desa dataran tinggi kecil di lembah utama. Di Muara-Muara muncul asap besar kota manufaktur, pasar dunia sentral dalam perjalanannya. Misalnya sungai yang seperti itu, sistem seperti yang ditunjukkan oleh ahli geografi adalah yang terpenting unit untuk siswa kota dan peradaban. Karena hal sederhana ini, metode pengobatan geografis ini di sini harus dipersiapkan sebagai dasar untuk setiap perlakuan yang benar-benar teratur dan komparatif tentang subjek kita. Oleh turun dari sumber ke laut, kita mengikuti perkembangan peradaban dari asal-usulnya yang sederhana hingga resultan yang kompleks. Juga tidak bisa elemen apapun ini dihilangkan dalam mengabaikan kehidupan pastoral. Disingkatnya, maka dibutuhkan seluruh wilayah yang membuat kota. Seperti sungai membawa kontribusi dari keseluruhan khusus, jadi setiap kompleks komunitas saat kita turun dimodifikasi oleh pendahulunya. Kebalikannya tidak diragukan lagi, benar juga, tetapi biasanya dalam tingkat yang lebih rendah. Yang berikut kita akan membahas tentang survei sejarah kota. Kota lebih dari sekedar tempat di luar angkasa. Ini adalah drama dalam waktu. Meskipun klaim geografi menjadi dasar minat dalam sejarah kota jauh lebih besar, ini jelas bukan sekedar geografis keadaan yang mengembangkan satu benteng bukit. Ini salah satu contohnya di Yudea dan lainnya di Attika menjadi pusat dunia hingga hari ini lebih berpengaruh dan signifikan daripada ibu kota modern terluas. Beberapa penyederhanaan panorama dari gagasan tentang sejarah yang sebanding dengan geografi kita, dan jika mungkin sebangun dengan ini, jelas apa yang kita inginkan. Sekali lagi jawabannya datang geografi, meski tidak lagi dalam peta atau relief belaka, tetapi sekarang dalam bentuk vertikal bagian dalam urutan strata naik dari masa lalu ke sekarang. Apakah kita mempelajari formasi batuan dengan ahli geologi, menggali lebih baru akumulasi dan arkeolog,
atau menafsirkan reruntuhan atau monumen dengan sejarawan. Padahal kondisi primitif sudah catat di atas dengan fisiografi tetap jelas. Memang biasanya permanen, kota tidak kurang memiliki fase karakteristik perkembangan sejarah mereka superposisikan. Nah, demikian di bawah ini bahkan dengan ciri khas peradaban patriarki, tatanan matriarkal sebelumnya sering terjadi menjadi terungkap. Ketertarikan dalam menjelajahi beberapa modern atau megakota Renaissance selalu bervariasi dalam menemukan beberapa yang indah sisa abad pertengahan. Upaya untuk mengekspresikan karakteristik dari kehidupan dan pemikiran esensial dari suatu wilayah tertentu di setiap periode di atas rangkaian peta sebenarnya adalah metode terbaik untuk memahami kehidupan sehari-hari. Peta di mana kita biasanya terlihat begitu tanpa berpikir. Dilihat sebagai sains, PKN adalah cabang sosiologi yang berhubungan dengan kota, asal, dan distribusi, perkembangan dan strukturnya, fungsi mereka, internal dan eksternal, material dan psikologis, evolusi mereka, individu, dan terkait. Dilihat lagi dari sisi praktisnya, yaitu ilmu terapan harus berkembang melalui usaha eksperimental ke dalam seni yang lebih efektif untuk meningkatkan kehidupan kota yang memajukan evolusinya. Dengan baris studi pertama ini, kedua konkret ilmiah, pandangan filosofi kita akan gagal untuk melebar. Dengan yang kedua, praktis wawasan etika kita tidak akan gagal memperdalam juga. Yang berikut adalah warga dalam proses pembangunan. Sekarang survei eksternal kota dengan bantuan materialnya, kerangka, bangunan, karakteristik, dan gaya yang dominan. Untuk itu, survei psikologis yang telah terhadap warga itu sendiri. Kami mungkin mudah dimulai dengan ini juga dalam proses pengembangan mereka dalam faktanya. Metode memaksa untuk mengikuti kursus ini, masuk kemudian sekolah, dan jika membawa pandangan yang segar, mungkin akan segera sepakat bahwa yang luar biasa Babel studi tabel, waktu, dan kurikulumnya mengungkapkan dapat dimengerti dan tidak satu pun dari berbagai geografis atau sejarah sudut pandang yang telah kami lintasi dari gunung ke laut atau dari masa lalu ke masa depan. Yang berikut tentang kota saat ini dan masa depan. Ini perbandingan antara kira-kira bagaimana kota yang sekarang dengan kota yang akan datang sesuai dengan perkembangan. Cukup untuk saat ini jika diakui bahwa manusia praktis dalam pemikiran dan tindakannya saat ini terutama adalah namun anak masa lalu yang sering pingsan, dan bahwa di kota dia masih bekerja dalam jangkauan kondisi alam. Untuk menyadari faktor geografis dan sejarah kehidupan kota kita ini dari langkah pertama menuju pemahaman saat ini yang sangat diperlukan setiap upaya ramalan ilmiah masa depan yang harus menghindari sejauh mungkin bahaya utopianisme belaka. Utopianisme yang dimaksud merupakan suatu bentuk pemahaman mengenai konsep masyarakat atau peradaban tanpa celah. Setelah survei umum dan pendahuluan tentang lingkungan geografis dan perkembangan sejarah, di saat-saat ini mulai bermunculan materi volume komplementer dan kontemporer. Survei sosial yang tepat menuju ini, bahan statistik sebagian dapat ditemukan di tengah parlemen dan laporan dan pengembalian kota, jurnal ekonomi dan sejenisnya. Tetapi survei segar dan langsung secara rinci jelas diperlukan. Kota dulu dan sekarang setelah mencatat sepenuhnya tempat-tempat sebagaimana adanya, tentang hal-hal sebagaimana mereka telah muncul, dan tentang orang-orang sebagaimana adanya, tentang mereka, pekerjaan, keluarga, dan lembaga, ide dan cita-cita mereka.
dan tidak boleh kebijakan seperti itu, perencanaan seperti itu sementara, terutama tentu saja untuk waktu dekat. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih.